Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irfan Nur Fauzan Imansyah dari kelas 11-13. Hari ini saya akan membahas tentang dinamika kependudukan geografi. Yang A, pertama, faktor dinamika dan proyeksi kependudukan. 1. Dinamika penduduk. Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih, dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Dinamika penduduk dapat dilihat dari besarnya pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan dinamis faktor-faktor yang menambah jumlah penduduk dengan faktor-faktor yang mengurangi jumlah penduduk. Ada faktor alami dan faktor non-alami. Faktor alami ya kelahiran dan kematian, dan faktor non-alami ya migrasi. Selanjutnya, angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah pada periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung kelahiran atau pronatalitas, pernikahan pada usia muda, tingkat kesehatan, asumsi bahwa banyak anak berarti banyak rezeki, kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional, kurangnya informasi tentang pentingnya program keluarga berencana. Selanjutnya, angka kelahiran dapat diklasifikasikan atas angka kelahiran crude birth rate atau CBR, angka kelahiran umum general fertility rate atau GFR, dan angka kelahiran menurut kelompok usia ASBR. Beberapa faktor yang menghambat kelahiran atau antinatalitas, pelaksanaan program keluarga berencana, asumsi bahwa anak sebagai beban keluarga, pembatasan tunjangan anak dari tempat kerja orang tua, dan penundaan usia pernikahan. Selanjutnya, angka kematian mortalitas. Angka kematian atau disebut mortalitas menunjukkan jumlah kematian per 1000 penduduk dalam periode tahun tertentu. Beberapa faktor yang mendukung peningkatan angka kematian: rendahnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai, kecelakaan lalu lintas, bencana alam, dan perperangan. Selanjutnya, angka kematian antara lain dapat diklasifikasikan atas angka kematian kasar atau crude death rate dan angka kematian menurut kelompok umur atau ASDR. Beberapa faktor yang menghambat peningkatan angka kematian: antimortalitas, tingginya kesadaran akan pentingnya kesehatan, fasilitas kesehatan yang memadai, lingkungan yang bersih dan teratur, dan ajaran agama yang melarang bunuh diri. Selanjutnya, migrasi. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bersifat menetap dari satu tempat ke tempat lain melampaui batas administrasi suatu wilayah. Angka migrasi terbagi menjadi angka migrasi masuk, angka migrasi keluar, angka migrasi neto, dan terakhir angka migrasi bruto. B. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja. 1. Mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk merupakan pergerakan penduduk dari satu daerah ke daerah lain, baik untuk sementara maupun untuk jangka waktu yang lama atau menetap secara permanen. Mobilitas seperti ini disebut mobilitas fisik. Ada dua jenis mobilitas fisik. Kedua jenis mobilitas itu adalah mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. A. Mobilitas permanen. Mobilitas permanen disebut juga migrasi. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk untuk menetap dari suatu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau batas politik negara. Mobilitas permanen dapat dikelompokkan menjadi dua, mobilitas internal dan mobilitas eksternal. Mobilitas internal adalah perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya dalam satu negara. Bentuk-bentuk mobilitas internal antara lain sebagai berikut. 1. Urbanisasi. Urbanisasi adalah bertambahnya proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan yang disebabkan oleh pertambahan penduduk di wilayah perkotaan dan akibat perluasan daerah perkotaan. 2. Ruralisasi adalah perpindahan penduduk dari kota kembali ke desa. Transmigrasi adalah perpindahan atau pindahan penduduk dari suatu daerah untuk menetap di daerah lain yang ditetapkan di wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, mobilitas eksternal, yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain. Bentuk-bentuk mobilitas eksternal antara lain sebagai berikut. 1. Emigrasi adalah perpindahan penduduk dari tanah air sendiri ke negara lain untuk tinggal menetap di sana. Kedua, imigrasi adalah perpindahan penduduk dari negara lain masuk ke negara kita. Ketiga, remigrasi adalah kembalinya penduduk suatu negara ke tanah airnya sendiri setelah pindah dan menetap di negara asing.
B. Mobilitas non-permanen. Mobilitas non-permanen adalah perpindahan penduduk untuk sementara waktu dari suatu tempat ke tempat lain. Mobilitas non-permanen dapat dikelompokkan menjadi 1. Komutasi dilakukan dengan pergi pulang dalam tempo kurang dari 24 jam. Sirkulasi adalah bentuk mobilitas penduduk non-permanen dilakukan dengan menginap di tempat tujuan untuk sementara waktu. C. Mobilitas pekerja. Pola mobilitas tenaga kerja umumnya mengikuti pola mobilitas penduduk. Berdasarkan mobilitas tenaga kerja, ada 2 tipe tenaga kerja, yakni stayers. Stayers adalah tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang sama dengan lokasi tempat tinggalnya. Movers, tenaga kerja yang bekerja di lokasi yang berbeda dengan lokasi tempat tinggalnya. C. Kualitas penduduk dan indeks pembangunan manusia. Kualitas penduduk merupakan faktor penting yang menentukan maju tidaknya suatu negara. Ada beberapa aspek penting bagi kualitas penduduk, yaitu kesehatan, tingkat pendidikan, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia. D. Bonus demografi dan dampaknya terhadap pembangunan. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati suatu negara karena besarnya proporsi penduduk produktif rentang usia 15-64 tahun dalam evolusi kependudukan. Bonus demografi akan mencapai puncaknya sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2030. Permasalahan yang diakibatkan oleh dinamika kependudukan. Dalam jangka waktu 15 tahun, dari tahun 2000 sampai 2015, jumlah penduduk Indonesia bertambah sekitar 0,06 juta jiwa atau rata-rata 3,3 juta setiap tahun. Ketika pertumbuhan penduduk tidak terkendali dengan baik, masalah akan timbul. Masalah yang timbul antara lain ledakan penduduk, population explosion, dan sebaran penduduk yang tidak merata. 1. Ledakan penduduk. Ledakan penduduk adalah keadaan penduduk dengan laju pertumbuhannya cepat sebagai akibat dari tingkat kelahiran yang tinggi, sedangkan tingkat kematian menurun secara tajam. Beberapa dampak negatif dari ledakan penduduk adalah terjadinya overeksploitasi terhadap lahan pertanian, serta semakin banyaknya kebutuhan lapangan pekerjaan. 2. Persebaran penduduk tidak merata. Untuk mengatasi masalah persebaran penduduk yang tidak merata ini, pemerintah melaksanakan beberapa program seperti transmigrasi, pemerataan lapangan kerja, dan program KB. Tampak bahwa kepadatan penduduk di Indonesia belum merata. Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Pulau Jawa, yakni Provinsi DKI Jakarta dengan kepadatan sebesar 15.327,97 jiwa per kilometer. Kepadatan penduduk terendah terdapat di Provinsi Kalimantan Utara dengan kepadatan sebesar 8,51 jiwa per kilometer. F. Sumber data kependudukan. Ada 3 sumber data kependudukan. Ketiga sumber data kependudukan itu adalah sensus penduduk, registrasi penduduk, dan survei. Sensus penduduk merupakan perhitungan jumlah penduduk di suatu negara dengan mengumpulkan, menghitung, dan menyusun data penduduk, baik penduduk asli maupun pendatang, pada waktu tertentu dan di wilayah tertentu. Di Indonesia, sensus penduduk dilakukan setiap 10 tahun sekali. Kedua, registrasi penduduk merupakan kumpulan berbagai keterangan tertulis dan dari kejadian penting yang dialami oleh penduduk seperti data perkawinan, perceraian, perpindahan penduduk, dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang terakhir, survei penduduk. Survei adalah pencacahan penduduk di daerah-daerah tertentu yang dianggap dapat menjadi sampel atau mewakili seluruh wilayah negara. Beberapa survei telah dilakukan oleh BPS, contohnya Survei Sosial dan Ekonomi Nasional, Susenas, dan Survei Penduduk Antara Sensus, atau bisa disebut SUPAS. Pengolahan data dan penanalisis data kependudukan. 1. Pengolahan data kependudukan. Tujuan utama pengolahan data kependudukan adalah menghasilkan tabel statistik yang berisi hasil peregistrasi penduduk, sensus, dan survei kependudukan. Proses pengolahannya pada komputernya, penerimaan dokumen, receiving, penyimpanan dokumen, pengelompokan dokumen atau batching, penyuntingan atau penyandilan, editing atau coding. Pengolahan data dengan komputer bisa diurut sebagai berikut: instalasi program pengolahan, entry data, validasi data, backup, restore, gabung data, dan yang terakhir, pencetakan laporan. 2. Analisis data kependudukan. Analisis data kependudukan merupakan tindakan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat tentang dinamika kependudukan untuk perencanaan pembangunan.
Ada dua pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data kependudukan, yaitu pendekatan kohort atau kelompok cohort approach dan pendekatan waktu period approach. 3. Komposisi penduduk sebagai subjek penting analisis data kependudukan. Komposisi penduduk menurut umur dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok berikut. A. Usia belum produktif, kelompok umur di bawah 14 tahun. B. Usia produktif, kelompok umur 15-64 tahun. C. Usia tidak produktif, kelompok umur di atas 64 tahun. Komposisi penduduk menurut umur menjadi dasar untuk menghitung rasio ketergantungan atau dependency ratio. 4. Piramida penduduk. Piramida penduduk adalah grafik khusus yang digunakan untuk menampilkan komposisi jenis kelamin dan umur dari suatu populasi atau kelompok. 1. Tipe ekspansif, di mana sebagian besar penduduk masih muda 0-19 tahun. Sementara itu, penduduk yang lanjut usia relatif sedikit. Angka kelahiran jauh lebih tinggi daripada angka kematiannya. Sebagian besar komposisi penduduk muda atau ekspansif ditemukan di negara-negara berkembang. 2. Piramida penduduk tipe stasioner, menggambarkan angka natalitas yang hampir sama dengan angka mortalitas. Dinamika penduduknya cenderung tetap di mana jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Pertumbuhan penduduknya kecil. Piramida ini berbentuk granat atau segi empat. 3. Piramida penduduk bertipe konstruktif. Terjadi distribusi transisi yang disebabkan menurunnya tingkat kesuburan dan kematian, meningkatnya keharapan hidup, dan perlambatan pertumbuhan penduduk. Jumlah penduduk usia kerja relatif lebih besar daripada jumlah anak-anak dan orang tua. Piramida ini berbentuk sarang tawon atau batu nisan, atau bisa disebut guci terbalik. Selesai. Terima kasih telah mendengarkan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.